Jadi lagi menjaga ya. Tetap ada. Dalam bulan ini lah latihan. Lagi bawa anak tanding Kak yo, kaget kalau kameranya mati Kak ya. Nih Kak. Halo Kak Depi. Tapi kan baik ini. Kenal dah Kak? Dia dari suara. Ayo. Kenal ya? Tanding di mana, Kak? Apa Kak? Tanding di mana? Di Experience Kak. Superior. Yang di Pers dulu. Oke. Anak lagi tanding nih. Lagi nengok dari jauh be. Ada guru olahraga yang bawa. Kita jadi itunya. Jadi pawang ya Kak. Oh, oke. Tema saya itu. Apa bukan saya lagi? Belum ada yang masuk. Oh, hang. Aduh nih. Yo, aku udah Jadi kita hari Senin Kak yo, kita ke tatap muka Kak ya. Iya, Senin. Di Aula Dinas Provinsi. Aula Dinas Provinsi di mana tuh Kak? Di Telanai. Oh iya di Telanai, di Aula Dinas Provinsi. Semuanya di situ Kak ya? Semua kelas ya? Iya, semua kelas. Berarti dak nginap Kak ya? Tidak. Oh, berarti sore balik lah ya? Pulang. Oh, oke. Pasti nginap kan? Dari jam berapa Kak? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 ya? Oke. Kami teman-teman kita sekolah. Kami kita sekolah teman-teman. Oke Kak. Apa namanya Kak? Jadi berarti makannya di sana Kak ya, makan siang. Iya. Nah, itu jelas. Penting makan, yang penting biar sehat terus Kak. Amin. Belum masuk yang lain Kak. Oh lagi sholat mungkin Kak. Baru azan. Ya, baru azan. Iya, Pak Boy mana Pak Boy? Hadir. Ini baru masuk nih. Ya, berarti baju bawa satu aja Kak ya. Nggak usah bawa baju ganti gitu Kak ya. Masih username dulu. Boleh, mau bawa baju ganti boleh. Laptop wajib bawa Kak ya. Laptop bawa. Oke. Pak Boy, tolong bawa laptop aku Pak Boy ya. Aman. Di mana besok kegiatannya Kak Devi? Pembukaan Senin, Kak. Oh Senin. Jadi besok belum? Besok belum. Jadi Senin. Alhamdulillah. Ya, masih bisa kondangan besok Pak Boy. Berarti besok belum ya? Berarti hari Senin mulai. Sampai hari? Sampai tanggal 14 sampai 20. 14 ke 20. Kayak hari Minggu. Hari Minggu ya. Dari Senin ke Minggu ya. Ya, kan dari Minggu ke Sabtu.
Untuk pakaian apa Kak? Untuk pembukaan nih? Nah, kalau untuk pembukaan batik lah mungkin ada ya. Nanti saya konfirmasi lagi ke atas. Oh iya. Ya Kak, terima kasih. Pakaian bebas boy, yang seksi dikit boy. Ya, Yang agak seksi pakaian dikit. batik. Kita pakaian batik Melara untuk pembukaan nih. Batik yo. Yo, pakai batik weh. Ya, Udah pakai baju seragam juga. olahraga. Batik lepis lawannya Pak Boy. Apa training Pakai. Pak Boy? Oh, janganlah batik training. Nampak nih kan gitu guru PJOK yang udah pernah pakai. Oke, besok pakai batik. Kalau pakai jeans hitam enggak apa-apa lah, pakai batik kan. Oke. Oh, berarti besok di kelas saja Kak ya? Apa ada turun ke lapangan atau praktek gimana Kak? Besok ini belum valid infonya, tapi katanya setelah pembukaan kita kembali ke kelas masing-masing. Nah, sampai sekarang kelasnya itu belum dibagi. Kita nampaknya di sekolah. Di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah, tapi kemarin ready-nya sekolahnya ada 8. Kami kan pasilnya ada 13, berarti kurang 5. Kemarin sama orang kementerian juga sudah dibahas, katanya 2-2 aja satu sekolahnya 2 pasil. Jadi kalau satu-satu kan sepi nih. Mana bukan sekolah kita sendiri kan? Iya. Ya. Soalnya kalau sekolah kita sendiri kita nggak dibayar transfernya Kak. Oh gitu ya. Waalaikumsalam Kak Nine, silahkan. Siapa lagi yang belum masuk Kak Boy? Belum masuk. Masih kabus belum. Kak Anton belum nih kayaknya. Anton. Kak Anton Bella. belum. Anton Kak Bella. Kalau instruksi ini harus sesuai untuk 2 pelatih. Mana? Kalau instruksi ini sesuai untuk mana? Enak, dia lepas. Anton Kak Bella nih kayaknya. 2 itu aja yang belum ya Kak. Sepertinya 2. Kak Putra? Oh iya, Kak Putra tadi lagi ini enggak tadi? Aduh, datuknya meninggal ya di mana di Kumpi. Oh iya, lagi di jalan. Lagi di jalan. Bentar, tengok pakaian lu bentar nih. Pakaian tadi tengok bentar. Minta nyetek, ya nyuci ha. Mati kalau sudah. Oke, sekarang jam 12:12, kita 90 menit ya Kak, jadi 1 jam setengah kita. Oke, izin kita sebelum kita mulai, kita sesi foto dulu di Tatap Maya yang ke-10 ini. Nggak ada yang buka kamera. Pak Boy sendiri, Muna, iya Bu. Buat kamera nih. Oke, sip. Yang lain? Oke. Siap, 1, 2,
Bentar. 1, 2, 3. Oke. Mantap Al. Backgroundnya. Background malam. Iya, kok Pak Boy hari ini lain backgroundnya Pak Boy. Beda hari ini backgroundnya. Saya pakai HP nih, Kak Marcos. Ini baru buka laptop nih. Ini saya kemarin ditularin speaker saya sama Bagus. Sekarang ditularin sama Al, tenggorokannya sakit. Wow, mantap nih. Main nular-nular. Kalau tenggorokan sakit satu obatnya Kak. Betul. Nelan naik sakit Kak ya? Apa tidak? Nelan naik sesuatu atau nasi gimana? Ya, menelan sakit. Menelan. Panas dalam tuh, Kak. Panas dalam. Terus, ya kalau kakak percaya atau tidak itu tergantung kita masing-masing, ya tak? Iya. Nah, itu tuh. Di rumah punya pancing tak Kak? Apa? Pancing. Mata pancing. Mata pancing. Enggak. Enggak ya. Kalau punya sendok punya Kak. Sendok yang dari batok kelapa tuh yang kayak orang bikin gula itu nah. Tapi dari batok kelapa Kak. Enggak ada Kak. Aduh, gimana ya? Kalau saya sih kalau biasa sakit tenggorokan itu pancing yang sudah digunakan dicuci bagus, direndam dalam air putih, diminum airnya, jangan minum pancingnya. Kalau yang sama batok tadi? Kalau batok itu minum dengan sendok tuh Kak. Ambil air bacalah selawat Nabi atau Bismillahirrahmanirrahim. Minum pakai air itu setiap makan. Setiap minum juga tidak masalah Kak. InsyaAllah 3 hari sembuh. Amin ya Allah. Bisa dah hari ini sembuhnya. Oh kalau sembuh belum tahu. Kalau kurang InsyaAllah kurang Kak. Cobalah. Kalau kurang sakitnya ada Kak. Tapi kalau sembuh perlu proses. Kalau itu... saya itu tuh obat zaman dulu Kak. Itu yang orang pincai. Ya kalau sakit itulah Kak. Orang bilang masa air pancing. Mungkin orang tidak percaya, merasa aneh gitu. Tapi cobalah manfaatnya Kak. Oke. Makasih Kak Marcos. Kalau untuk yang lain sakit tenggorokan boleh dicoba ya. Ingat jangan minum pancingnya, airnya ya. Iya. Air rendamannya. Oke, makasih ilmunya Kak Marcos. Insyaallah. Oke, kita bertemu lagi kakak-kakak. Maaf kemarin enggak jadi kita Zoom-nya. Salam bahagia. Iya, salam bahagia. Sebelum kita mulai, kita akan dipimpin doa dulu. Boleh sama siapa saja. Kak Boy juga boleh, Kak Marcos. Ya, coba Pak Boy pimpin doa dulu Pak Boy. Ya, baik. Kakak-kakak semua, mari kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Boy. Nah, kita sudah masuk ke modul 2.1 tatap maya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Izin menyampaikan kesepakatan kelas lagi, biarpun bosan mendengarkannya. Yang pertama menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Sama, seperti yang kita bahas di tatap maya sebelumnya. Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan
penyajian tugas gerak. Ini 2 JP ya Kakak. Tujuan sesi ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas geraknya. Agenda kita hari ini, berburu referensi penyajian tugas gerak, kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan ketiga refleksi. Nah, di sini akan banyak kita pakai kelompok per board, akan mendiskusikan per kelompok masing-masing, kemudian menyajikan, baru kita saling berdiskusi. Review singkat materi P1 dan P2. P1 kemarin apa kakak-kakak? Ada yang ingat? Pembelajaran yang efektif. P2, penyajian tugas gerak. Nah, di sini materi yang kita pelajari ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Kita telah membahas berbagai aspek, mulai dari cara menarik perhatian siswa, menyajikan materi yang menarik, hingga memilih dan menggunakan isyarat yang tepat. Nah, ada poin-poin pentingnya. Yang pertama, pentingnya perhatian siswa. Nah, kita belajar bahwa perhatian siswa adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perhatian siswa seperti materi pembelajaran yang menarik, metode pengajarannya, dan suasana kelasnya. Membuat pembelajaran yang menarik itu, kita perlu membuat pembelajarannya lebih variatif dan menyenangkan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti permainan, diskusi, proyek, atau ice breaking dimasukkan di situ. Yang ketiga, isyarat pembelajaran. Isyarat pembelajaran paling penting membantu siswa memahami dan melakukan gerakan yang benar. Isyaratnya itu harus jelas, singkat, dan relevan dengan gerakan yang diajarkan. Terus, penyajian tugas geraknya, kita juga belajar tentang bagaimana cara menyajikan tugas gerak yang efektif, mulai dari menetapkan tujuan pembelajarannya, memilih organisasinya, pembelajarannya yang sesuai, hingga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Segitu untuk review materinya kakak-kakak. Nah, yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini langsung nih nampaknya. Nggak pakai mukadimah lagi, instruksinya. Peserta dibagi 3 kelompok, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam memproses pembelajaran PJOK. 3, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di backroom. 4, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jadi pengerjaannya mungkin 25, terus penyajiannya mungkin 15, seperti itu. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali. Nampaknya ini tentang penyajian tugas. Udah di screen tugasnya ini kakak, tolong di screenshot. Jika nanti saya sudah membagi kakak per kelompok, nanti takutnya nggak bisa dilihat lagi. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke board, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini apa yang sudah?
Saya kasih salinannya ke grup kita atau di mana nih? Berbagi. Bentar ya kakak. Ini aja di chat kita di Gmail karena WA saya belum terbuka, WA web saya. Nah, silakan dibuka dulu, saya mau pastikan bisa terbuka atau enggak dulu. Ada yang bisa membukanya? Bisa, oke, alhamdulillah kalau bisa. Sudah bisa terbuka. Bisa Bisa izin. penyajian tugas Saya akan bisa terbuka, bisa diedit Kak Boy? Bisa Kak, bisa diedit. Oke, bentar. Lagi jalan. Betul kan? Betul ya? Pakai 3 room, timernya itu 25. Cukup 25 menit, Kak? Maunya lepas kan? Gimana kakak-kakak? Cukup 25 menit atau 30 menit? 30 menit. Semangat 30 menit jadi bos. Jadi cukup. Oke. Nanti presentasinya 10 menit. Kerja kelompok 1, kerja kelompok 2, Mantap, kerja betul ya? kelompok 3 berarti. Tak nengok tadi ukuran filenya berapa. Oh, kebesaran. Kita kecilkan dulu. Besarnya? Besar. MB. Oke, silahkan mengerjakan. Izin sholat dulu kakak-kakak.
Hmm?
Bagus.
Izin Kak, baru bisa gabung. Oke, udah. Sekarang saatnya kita berbagi referensi penyajian tugas gerak kita. Dimulai dari kelompok pertama. Hah? Pertama. Oke. Kelompok 1, Kak Marcos. Oke, tolong tampilkan Pak Boy. Bentar. Oke. Menjelang ditampilkan, bawa ngopi dulu Pak Marcos. Kopi sudah habis 2 itu Pak Boy. Lah, ini yang kedua gelas lagi nih. Kelihatan. Aduh, Kak Boy, Kak Yeni bantu ngedit tadi. Kak Yeni. Kak Yeni tadi. Atas lagi dikit. Oh, Dah. Dah, nanti aku bilang itu terus ya. Dari sini dulu. Dah, mulailah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Saya dengan Kak Boy. Mengenai penyajian tugas atau berprinsip inspiratif ya. Ya, yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Itu ada bagiannya. Bagian A itu menetapkan tanda atau prosedur. Nah, yaitu seperti komunikasi secara verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Nah, poin yang kedua, komunikasi secara non verbal dengan tepuk tangan. Nah, bagian B mengatasi kok hilang boy. Oke. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ya. Itu ada 3 poin. Yang pertama, membariskan peserta didik dengan posisi membelakangi jalan raya. Poin yang kedua, mengatur barisan peserta didik dengan posisi membelakangi sinar matahari. Yang ketiga, mengembangkan budaya sportivitas untuk lingkungan yang mendukung. Yang C ada 2 poin. Yang pertama, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti video. Yang poin yang kedua, aktivitas yang menarik dan menyenangkan. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, menyampaikan instruksi yang dengan mudah dipahami. Yang kedua, penyajian tugas gerak harus singkat. Yang kedua itu menaparkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, itu ada keterampilan gerak yang diajarkan. Ada 2. Yang pertama, tugas gerak apa yang dilakukan berorientasi pada tujuan. Contoh yang diajarkan gerak dasar lokomotor, jalan, lari, dan lompat. Nah, urutan pembelajarannya yang dilakukan itu gerak mudah, kemudian gerak mahir. Nah, yang kedua, pengorganisasian di mana tugas dilakukan. Ya, yaitu tugas dilakukan sesuai fase atau tingkatan. Terus tugas dilakukan secara berkelompok atau berpasangan tergantung dari konten yang disajikan. Nah, yang ketiga, isyarat syu atau pembelajaran. Itu ada keterampilan gerak yang diajarkan ya, ada 2 ya. Yang pertama itu operan setinggi dada ya. Isyarat yang bisa digunakan, bola didorong ke arah depan. Yang kedua, rata dada. Yang ketiga, tidak melambung ya. Yang kedua ada start jongkok.
yang bisa kita gunakan itu persiapan, bersedia, siap, mulai, ya itu banyak ada mulai, dengan menggunakan fluid atau media, bendera atau pistol ya. Itulah penyediaan dari kelompok kami, kelompok 1. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Marcos tidak dengar ini teriak-teriak dari tadi minta tambahin. Nanti Kak Yeni ini aja ada yang mau bertanya, jadi Kak Yeni aja yang menjawabnya gitu ya. Luar biasa. Woi, keren kelompok 1. Ya, silahkan kelompok lain yang mau menanggapi atau menambahkan, boleh. Nah, waktu kita diskusi itu 40 menit. Ya mungkin dari kakak mau menambah atau komentar silakan ya. Yeni mau menambahkan boleh. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan kakak. Ya, mungkin dari penetapan prosedur atau tanda. Itu kan secara verbal, ada non verbal maupun secara verbal. Yeah. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan mungkin. Kalau Pak Marcos sudah jelasin udah cukup semuanya. Cukup ya. Oke, cukup. Semangatnya Pak Marcos kan tadi menjelaskannya. Oh, silakan Kak Mona. Ini dik. Ya Kak Mon. Mona, mic-nya belum dibuka. Ya, halo. Halo. Oke. Iya, saya mau nanya sedikit ya Kakak Kakak Boy dan Kak Marcos. Di sana ada boleh apa saya yang 2 itu? Yang mana? Yang 2. Bagian mana? Bagian 2. Bentar. Membelakangi matahari enggak tuh, Bang? Itu yang bagian mana ya? Yang paling atas kayaknya, Bang. Ya, Kak. Membelakangi, bentar. Membelakangi tadi tentang ini lingkungan. Lingkungan di atas. Yang Gimana? tentang matahari. Membelakangi matahari itu. Iya. Mengatur barisan dengan posisi membelakangi. Yang bagian 2-nya. Oh ya, yang ini ya. Oh, yang bagian B. Mengatur barisan peserta didik dengan posisi membelakangi sinar matahari. Jadi kalau mataharinya di atas tuh kayak mana, Bang? Kadang kan matahari bukan di belakang aja, kadang kalau kayak siang betul itu kan di atas mataharinya. Ya, kalau misalnya di atas susah juga ya. Ini mungkin kami ambil kesimpulan kalau seandainya matahari itu tidak berada tepat di atas. Ya, namun kalau memang matahari posisinya tepat di atas, ya mau tidak mau kita cari mungkin posisi yang mendekati pelindung, ada pohon atau apa gitu kan, atau gedung yang ada di sekitar sekolah yang bisa kita manfaatkan agar setidaknya matahari itu bisa sedikit tertutupi lah, kalaupun tidak keseluruhan kan. Mungkin seperti itu Kak Mona. Oke. Kalau seandainya memang benar-benar di atas kepala kan, susah juga kita kan. Silakan. Oke, Bang Boy. Kak Nine, silakan. Terima kasih pertanyaannya Mona. Terima kasih Kak Mona atas masukannya. Ya, terima kasih. Ya Nine, ininya mic-nya belum dibuka. Ya, mic. Ya. Ya, Kak Nine. Terima kasih Kak Fasil yang sudah memberikan kesempatan. Ya. Ini Kak mau bertanya dengan kelompok 1. Mungkin ini adalah kendala atau masalah saya ketika di lapangan ya Kak, ketika mengajar.
jam olahraga itu berbenturan dengan jam pulang sekolah siswa kelas 1. Nah, sedangkan di sini untuk menarik perhatian peserta didik kan tidak boleh ada objek ya Kak, lihat ke jalan raya yang bisa mengalihkan perhatian peserta didik. Nah, itu kelas tinggi aja kalau lagi adik kelas 1 lewat, itu mereka perhatiannya bisa buyar, bisa lihat adik sampai bengong. Kadang kita jelasin itu pun malah tidak diperhatikan. Gitu Kak. Jadi apakah ada solusinya untuk masalah kami khususnya SD 205? Terima kasih Kak. Untuk kelas tinggi Kak Nina, apa kelas rendah Kak, yang diajarkan Kak? Kelas tinggi. Oh, kelas tinggi ya. Jadi kadang kelas tinggi itu kurang fokusnya ketika ada anak kelas rendah gitu Kak ya? Iya. Ketika kelas rendah pulang, jam pulangnya itu kan berbarengan dengan jam mereka olahraga di lapangan Kak Bu. Ketika anak rendah pulang, anak tinggi sedang berbaris itulah Kak ya, kira-kira Kak ya? Iya. Karena itu juga pernah saya alami juga di SD 93 kan. Ketika anak kelas tinggi berbaris, anak kelas 1 dia pulang kan, jadi sedikit mengalihkan perhatian. Ya mungkin gimana ya, kita sebagai guru bagaimana agar anak itu terfokus kepada kita, ya mungkin kita ajak mereka dengan melakukan ice breaking atau dengan mungkin mengajak mereka, ya jangan terlalu banyak menyampaikan materi lah, karena mungkin karena terlalu banyak berbaris, anak itu terlalu ini jadinya kan kurang fokus. Jadi lihat ketika adiknya lewat, mereka mulai tuh buyar konsentrasinya tuh. Mungkin saya rasa langsung aja ke ini kan, ke apakah aja ke permainan atau gimana gitu kan, dalam bentuk ice breaking atau apa gitu. Oke. Mungkin itu kan. Memang Ya Kak, ya ini angkat tangan. Kenapa kayak ini mau menambahkan? ada yang lain, ada yang nambahkan Kak? Kayak ini nih sering nih. Ya, Banyak solusinya. dengar Putus-putus. Putus-putus kayak ini. Oh, halo Kak Boy. Ya, apa kayak ini solusinya kayak ini, berbagi masalah dari kan ini. Halo. Apa kira-kira Kak Yani mungkin solusi dari Kak Yani? Salam. Gak jelas belum suara. Putus-putus Kak Yani. Ya, dekat-dekat HP Kak ini. Udah jelas. Udah jelas Kak. Halo? Ya, halo. Udah jelas, Ya udah jelas belum suara? putus. Coba agak ini Kak Yani pakai headset atau depan laptop? Depan handphone. Oh, depan handphone. Depan handphone coba ke arah speaker gitu. Oke, siap. Oke. Ya. Itu baru. Sip. Ya, siap. Ya Kak Yani. Silakan. Pertanyaan Ya. ya kamu seperti ini pun tuh anak belajar kelas ini balik, jadi tuh pandangannya tuh kalau lagi main, kalau kita kasih tahu dia nengoknya kelas 1 pun datang ke barisan kelas 6 kan, jadi solusi ajak bermain, misalnya di speaking dulu sebentar sambil menunggu kelas 1 tuh kan dia sebelum dia pulang tuan itu sudah menunggu semua tuh di depan Pak. Sambil menunggu dia tuh pulang udah agak selesai SBK. Paling speakingnya 5 menit. Seperti ajak dia bermain seperti itu Kak. Itu buat
interaksi antara kita sama peserta didik. Nah, interaksinya, tapi ini interaksinya tuh dia tidak dengar kita, interaksinya tuh kayak permainan gini Kak. Siap semuanya kayak gitu kan. Pegang hidung. Jadi dia pegang kaki. Jadi dia pegang semua. Otomatis yang lain pegang kaki, kalau dia tidak fokus, dia tidak pegang kaki. Hanya semuanya fokus. Nah, selesai baru gitu. Oke, terima kasih. Biarpun putus-putus, yang jelas tersampaikan apa yang dikasih tahu Kak Yeni. Jadi pas tidak memulai dulu pembahasan materi yang panjang, ya Kak Boy ya gitu ya. Tapi lebih ke diajak dulu main. Masuk nih solusi dari Kak Yeni nih. Iya. Solusi dari Kak ini, kayaknya yang dari Kak Mona itu gimana mataharinya? Ayo. Ternyata cukup Kak. Mungkin Kak Mona nih ngajarnya siang kali kan, ketemu dengan ya. Benar. Kak Putra ya silahkan mau menambahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil ya. Saya menambahkan masalah matahari tadi Kak. Ya, untuk memperjelasnya. Mungkin menurut Kak Marcos menjelaskan masalah matahari itu biar siswa tidak berhadapan langsung dengan matahari. Ya. Jadi harus membelakangi matahari. Betul Kak. Gitu. Kalau matahari posisi di atas, nggak mungkin siswa cuma melihat ke atas, kan posisinya nggak berhadapan lagi dengan matahari. Ya, betul. Jadi nggak ada masalah mungkin gitu. Iya. Asal jangan diajak telentang beda Kak ya. Kalau telentang. Iya. Matahari datang kita telentang ya. Betul. Kalau Makasih Kak. Nanti posisinya harus nongkok Kak, biar nggak hadapan dengan matahari kan. Benar. Iya. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ya, makasih. Masuk nih. Keren nih. Masukan dari Kak Putra nih. Iya. Semoga kelompok 2 sama kelompok 3 juga luar biasa nanti. Ya, kita lanjut lagi. Udah ya untuk kelompok satunya. Terima kasih Kak Boy, Kak Marcos, Kak Yeni. Silakan kelompok 2, monggo kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompoknya Kak siapa ya? Kak ini Kak, sama Bella sama Bagus. Benar. Kak Bella ada ya? Kak Bella tadi menghilang. Ada Kak. Ada. Oke, baik. Terima kasih Kakak Fasil dan semua atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 ingin berbagi apa yang sudah kami diskusikan tadi. Kelompok 2 ini terdiri dari saya, Dina, Kak Bella, dan Kak Bagus. Kebetulan Kak Bagus hari ini lagi izin Kak, karena ada keluarganya yang meninggal, jadi hanya Kak Bella sama saya yang bisa mengikuti. Dan untuk kali ini Kak Bella yang akan mempresentasikannya. Izin share screen ya Kak. Boleh, silakan. Ya, silakan Kak Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan Pak Bagus, Bu Nini, dan Bella. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama itu menggunakan fluid untuk memulai dan mengakhiri aktivitas gerak. Yang kedua, menggunakan kalimat verbal seperti menepuk tangan. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, menghadap ke arah yang tidak sering dilewati orang. Yang kedua, menjauhkan peralatan dari pandangan siswa. Yang ketiga, tidak menghadap ke matahari. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat.
Yang pertama, mengumpulkan siswa lalu memberi informasi. Yang kedua, menyampaikan materi dengan singkat dan jelas. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Yang pertama, saat menyampaikan materi tidak terlalu banyak bercerita. Yang kedua, memberi perintah saat siswa melakukan aktivitas. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu yang pertama, kemampuan melakukan passing bawah. Urutan pengajaran yang dilakukan itu ada gerakan yang mudah, gerakan yang agak sulit, dan permainan yang dimodifikasi. Yang kedua, melakukan gerakan lokomotor atau lari sprint. Yang pertama itu ada membariskan siswa, melakukan pemanasan, dan untuk mendapatkan perhatian siswa, siswa dibariskan tidak menghadap ke tempat yang sering dilewati orang. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama permainan target. Isyarat yang bisa digunakan yaitu dari jarak dekat, sedang ke jauh, atau kesesuaian isyarat dengan level keterampilan. Dan bola digelindingkan menyusur tanah. Yang kedua, lari sprint. Tambah kecepatannya atau singkat tapi penting, ubah arah lari, badan agak condong ke depan, pandangan ke depan, tangan diayun. Sekian dari kelompok 2. Kalau ada yang mau ditanya atau mau ditambahkan, silakan. Ya, teman-teman, kakak-kakak yang lain yang mau menambahkan. Kak Marco, silakan. Ya, saya mau bertanya yang poin tadi, yang apa tadi ya? Yang jalan coba ke atas. Terus poin yang B kalau tidak salah tadi. Yang B. Hadap ke arah yang tidak sering dilewati orang. Itu maksudnya gimana tuh? Kalau orang sering lewat gitu, berarti kita udah belajar di situ gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silahkan Kak Nini atau Kak Bella. Iya. Oke, terima kasih Kak Marcos atas pertanyaannya. Mungkin ini ada yang perlu disampaikan sedikit mengenai menghadap ke arah yang tidak sering dilewati orang. Jadi yang seperti yang kita bahas di kelompok 1 tadi, Kak Marcos, peserta didik itu ketika memberikan informasi tidak menghadap ke tempat orang yang sering berlalu lalang. Contohnya mungkin kendaraan jalan besar. Kalau di sekolah kami itu tidak bisa Kak menghadap ke kiri itu melihat jalan besar, melihat ke kanan juga lalu lalang orang lewat banyak. Jadi itu mungkin salah satu cara yaitu menghadap ke arah ada di sebelah kanan sekolah kami itu ada kamar mandi, mungkin arah ke situ yang bisa untuk mendapat perhatian peserta didik ketika ingin menyampaikan informasi gitu Kak Marcos. Oke, terima kasih atas penjelasan Kak Nini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Marcos. Ada lagi yang lain? Kakak-kakak? Kak Boy, silahkan. Izin Kak Fasil, tadi saya melihat di menggunakan kalimat verbal seperti menepuk tangan. Mungkin lebih tepatnya menepuk tangan di non verbal enggak Kak? Kalimat verbal. Iya, betul-betul non-verbal. Ya, kalau verbal itu menyampaikan, berbicara. Mungkin lebih masuk kalau untuk menepuk tangan non-verbal itu ya Kak? Non-verbal ya. Sedikit. Terima kasih Kak Boy. Jeli Kak Boy ini ya. Ya. Nah itu lebih tepat ya Kak ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 gitu loh. Iya, lah ya Kak Marcos, enggak lah kelompok 1 ya. Ada lagi tambahan dari kelompok 3?
Yang lain gimana? Aman? Nah, nih aman nih. Silakan Kak Nine kembali ke kelompok yang belum. Terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa. Kelompok 3 selanjutnya. Baiklah Kak, izin share screen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kakak Fasil dan kakak-kakak yang lain. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Kak Yones, Kak Ramona, dan saya sendiri. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama terkait penyajian tugas gerak dengan poin mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur. Pertama, mengenalkan ke peserta didik tanda seperti lambaian tangan atau suara yang digunakan saat ingin menarik perhatian. Contoh, Anda mengepal tangan ke atas sebagai tanda untuk anak berhenti berbicara. Yang selanjutnya, mensepakati tanda dengan alat seperti fluid dengan cara ditiup panjang sebagai tanda berkumpul dan pembelajaran PJOK akan segera dimulai. Selanjutnya, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Menciptakan ruang belajar yang kondusif, mengurangi distraksi seperti mematikan alat-alat elektronik yang tidak perlu, mencari tempat belajar yang jauh dari kebisingan. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Gunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, diagram, video, dan alat lainnya. Membuat materi menarik dan relevan seperti memvariasikan penyampaian agar tidak bosan. Selanjutnya, melibatkan peserta didik secara aktif seperti memberikan pernyataan, pertanyaan yang menantang atau stimulus peserta didik untuk menjawab. Selanjutnya, menggunakan waktu yang efisien, buat jadwal yang realistis seperti penentuan materi, pembagian waktu, memberikan jeda, buat lingkungan belajar yang kondusif seperti tempat yang tenang, pencahayaan dengan suhu ruangan yang cerah. Gunakan teknik belajar yang efektif seperti mencatat poin penting, berdiskusi dengan teman, dan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak, melempar dan menangkap. Urutan pengajaran yang dilakukan, pendahuluan, pemanasan, kegiatan inti, dan juga penutup. Selanjutnya, keseimbangan, sama seperti pendahuluan, pemanasan, kegiatan inti, dan juga penutup. Yang ketiga, syarat pembelajaran. Isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, melempar dan menangkap. Isyaratnya digunakan bisa menggunakan fluid, ketukan, atau juga hitungan. Selanjutnya, keseimbangan menggunakan hitungan, fluid, dan juga ketukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Oke, perwakilan kelompok lain silahkan. Nggak ada. Di kelompok 3 panjang ya soalnya ya, Kak Al? Iya, lumayan Kak. Lumayan, lumayan. Oke. Nggak ada. 2 tahun kemudian ditutup. Kalau yang tadi kelompok 1 dan 2 kakak-kakak sekalian lebih ke pembelajaran di
luar ruangan. Kalau ini kalau yang saya lihat lebih ke pada saat pembelajaran di dalam, Kak. Di dalam. Oke. Terima kasih kelompok 3. Ini wajib nih dikomentarin nih kelompok A nih. Soalnya di sini ada Mona, ada Al. Kak Marcos, ada nggak ditanyakan kelompok 3? Ini lagi mencari nih Kak. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya gimana lagi? Oh, kalau ada. Oke. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menentang. Wajarlah kening tuh bekerut. Lagi nengok gitu. Boleh di scroll ke Al. Ya, Biar lagi. Kak Boleh, Marcos Mungkin yang biar ini. Oh, udah. Udah. Seperti memberi kepentingan. Nggak ada. Nggak ada kan? Kak Marcos, udah lah ya. Ya udah, kita lanjut. Sudah Yang sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke. Siapa dulu di dalamnya anak muda? Ya mudah pikirannya Oke. Ya, masih fresh. Kalau kami lah berumurnya agak-agak error sedikit. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, pesan kunci di tugas ini ialah bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan komunikasi isyarat atau QE, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Setuju? Setuju. Terima kasih. Nah, izin screen sebentar. Refleksi. Kita masuk ke refleksi nih. Sebentar lagi berarti selesai nih. Oke, nah apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Silakan 2 orang saja untuk menghemat waktu kita. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda? Apa tentang sinar matahari tadi? Izin, Kak. Ya, silakan, Kak Al. Kami izin berbicara terkait pernyataan ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau bagi saya, Kak, terkait dengan menjaga perhatian murid itu tetap ke kita sebagai seorang guru. Karena saya juga bisa dibilang pengalamannya juga masih sedikit, kurang lebih 2 tahun 11 hari baru. Jadi informasi baru yang bagi saya tadi terkait yang dari Kak Yeni menjelaskan kalau kelas tinggi sedang berbaris dan berbenturan dengan kelas rendah pulang, itu seringkali anak kelas tinggi itu terdistract atau perhatiannya teralihkan. Maka dari itu, dari pernyataan Kak Yeni tadi cukup membantu saya, Kak, sebenarnya, atau mungkin sebagai ide baru bagi saya untuk memberikan permainan-permainan yang genrenya mungkin seperti permainan konsentrasi, agar perhatian peserta didik tersebut berpusat pada
kita sebagai seorang guru, Kak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak Al, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa nih informasi baru yang didapat nih dari penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Oke, Kak Nini, sebagus apapun konten atau materi yang akan diajarkan akan lebih sempurna penyampaiannya apabila digabungkan dengan cara mendapatkan perhatian peserta. Ya, ini setuju. Mantap, keren ah. Berarti pemahamannya sudah banyak Kakak nih ya dapat ya. Terus lanjut, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Apa yang apa yang kakak-kakak mau tahu lagi nih? Kira-kira tugas geraknya. Atau cukup sampai di situ saja, nggak mau ada informasi lain lagi. Ya, Kak Boy, silahkan. Iya Kak, tentunya kita sebagai guru ini tentunya tidak sampai di sini Kak ya, dalam mencari menggali pemahaman-pemahaman tentang tugas gerak. Apalagi kita sebagai guru PJOK, saya rasa kita harus lebih dalam lagi dalam mengkaji penyajian tugas gerak pembelajaran. Jadi saya rasa tidak cukup sampai di sini saja. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Boy. Jawabannya ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Halo, Ya, Yeni, Kak Yeni. ingin menambahkan terima kasih. Bahkan itu kan itu juga ngajar kelas rendah, lebih konsentrasinya tuh lebih dari gitu. Kalau dibawa keluar tuh dia, kalau kita suruh balik dia ke sana itu kan kalau kita langsung ya itu dia tidak kan dalamnya. Jadi dikasih juga permainannya Kak Al. Nah, contohnya seperti menyanyi kayak gitu nah Kak. Terfokus, oh lagi main nih tepuk tangan. Tapi sambil bergerak lokomotor kan di satu. Nah, yang suka di pegang pada tidak suka jadi. Ya, terima kasih Kak Yeni. Keren. Tapi yang kakak dengar konsentrasi bagian tepuk. Mungkin lagunya siapa yang suka hati tepuk tangan gitu ya, mungkin lah lebih ke situ ya. Ya, yang pendengarannya seperti itu. Pas ibu nyobain baju terus, Yen. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Nah, pada akhir sesi kita, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terima kasih. Sudah cukup 90 menit kita kakak-kakak? Udah ya? Cukup Kak, cukup. Ya, yakin ya. Kalau nggak cukup nih ulang lagi kita nih gimmicknya. Cukup. Cukup ya. Yuk, seksi foto yuk. Wah, Kanton baru hadir nih Kanton. Orang Kanton.
Itu senior aku rupun. Ini Lagi keluar pesawat, Bang. itu tuh tanduk aku nak keluar sebentar lagi nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo, pose. Gimana posenya dong? 1, 2, 3. Pose yang mana? Yang mana dipilih nih? Al atau Kak Marcos? Jempol. Oke lah, jempol. Siap. 1. Kenapa harus saya sih yang motoin? Hah, kakak-kakak nih. Yang kecil yang motoin nih. 1, 2, 3. Oke, nanti dikirim. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Marcos. Oke, baiklah. Kawan-kawan semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, semoga apa yang kita sajikan tadi, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Marcos. Ya. Selamat ketemu lagi di tanggal 14. Iya. Ya Kak Putra? Kak, izin Kak, besok itu jadi jadwalnya Kak ya? 14 tuh Kak Putra, bukan minggu. Oh, Kita 14. Hari Senin. Titik Ya. kumpulnya di mana, Kak? Ya. Titik kumpulnya di mana? Kumpulnya kalau untuk pembukaan yang sudah jelas sekarang ini Aula Pendidikan Dinas Provinsi Jambi di Telanai. Oh ya. Ya ulah. Izin Kak, remote-nya dimatikan dulu dah. Oh iya boleh. Ya, ntar ya. Oke. Izin